Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini, saya ingin membawakan renungan firman Tuhan yang kami beri judul tentang merdeka. Dalam firman Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan yang ke-32 berkata, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Tepat pada hari Jumat yang lalu, kita telah memperingati hari kemerdekaan yang ke-75. Kemerdekaan bukanlah satu tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang yang lebih keras lagi untuk mencapai keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan. Jika kita pernah merasakan betapa pedihnya berjuang, begitu menderitanya ketika bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing, maka kita juga akan bisa menghargai bagaimana Yesus yang sudah mati dan meneteskan darahnya di atas kayu salib demi kemerdekaan orang-orang percaya. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita, jika kita benar-benar di dalam firman-Nya, maka kita sebagai orang percaya akan merasakan kemerdekaan yang telah dideklarasikan firman pada pagi hari ini. Merdeka dari mana? Dari pengorbanan Yesus di Bukit Golgota. Darahnya tercurah sebagai bukti cintanya kepada kita untuk membebaskan kita dari dosa. Di dalam kitab Yesaya dinubuatkan bahwa Yesus telah tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita yang ditimpakan, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Sekarang kita dapat tertawa puas dan berharap menemukan janjinya yang dituliskan di dalam Alkitab. Hidup ini berat, tapi hanya orang-orang yang kuat yang mampu untuk bertahan. Hidup ini menyakitkan, hanya orang-orang yang sabar berani berkorban, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mampu menemukan keajaiban dalam setiap persoalan. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita semua korbankan semangat, lupakan rasa takut, dan mulialah bergerak menuju sebuah tujuan untuk tercapainya sebuah harapan dan kemenangan yang lebih besar lagi. Yesus berkata, "Jadi apabila anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Rasa optimis dan rasa percaya kepada firman-Nya akan menghantarkan kita dengan senang hati menuju arah kemenangan besar. Tidak ada yang dapat kita lakukan tanpa harapan dan keyakinan kepada Tuhan. Kita tidak dapat melakukan apapun tentang masa lalu, dan kita tidak tahu apa yang ada di masa yang akan datang. Tapi kita harus berharap sepenuhnya dari sekarang bahwa kita pasti temukan masa depan yang lebih baik dari masa-masa yang lalu. Kita akhirnya lebih berbahagia dan hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dan hidup penuh dengan semangat, bukan hanya untuk satu hari, satu minggu, satu bulan, bahkan sampai selama-lamanya. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, mari kita tetap memiliki semangat dalam kita mengiring kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kemerdekaan itu menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan.
Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.